Rihat. Bang Rihat, mau tanya sedikit banyak tentang pendapat hukum Abang. Apa yang dilakukan Resbob yang diduga melakukan penghinaan terhadap suku Sunda. Abang udah sebelumnya Abang udah melihat videonya ya Bang? Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan wartawan. Perkenalkan saya Rihat Huta Barat selaku praktisi hukum untuk menanggapi yang sekarang ini lagi viral dan beredar rame di media terkait dengan statement daripada Adi Mas Firdaus alias Resbob ya, yang dimana saat ini seperti kita tahu bahwa Resbob ini telah ditangkap polisi, diamankan, ditahan ya atas laporan dari beberapa masyarakat Jawa Barat yang bersuku Sunda, dimana memang kalau saya melihat daripada videonya yang sangat singkat itu, ya memang ini udah keterlaluan Resbob ini. Dia kan mengeluarkan kata-kata yang sangat jorok dan tidak sangat wajar untuk disampaikan di publik. Apalagi saya melihat dia menyampaikan itu ya terkesan sangat sengaja karena langsung live itu ya, live di media dia. Jadi apapun yang menjadi seperti yang mengakibatkan kemarahan daripada saudara-saudara kita, rekan yang bersuku Sunda, Jawa Barat, itu mereka sangat marah. Menurut saya itu sangat beralasan lah, gitu. Tapi maksudnya untuk mensreanya apakah itu masuk Bang? Karena kan yang diserang awalnya sebenarnya Viking itu ya Bang ya? Ya, memang di video singkatnya itu kita lihat kan memang yang diserang pertama kan Viking, supporter daripada Persib ini ya. Tapi kan yang jadi masalahnya itu dia membawa-bawakan, ya maaf ya, dia bilang suku Sunda kan, semua lagi dibilang, semua suku Sunda kan begitu. Itu dia tahu nggak berapa banyak itu suku masyarakat Sunda itu berapa orang? Kalau kita coba, kalau nggak salah saya itu masyarakat Sunda itu, saya kan juga lama di Bandung. Saya di Bandung itu hampir 17 tahun dan sampai sekarang pun masih di Jawa Barat, tinggal di Bekasi kan. Jadi setahu saya itu hasil daripada BPJS tahun 2010, masyarakat Sunda itu ada berjumlah sampai 45 juta itu. Itu kan penduduk terbesar itu. Apalagi pindah suara kantong suara sana kan. Sementara kalaupun dia tadi menyerang ya masalah supporter daripada Persib ini, Peking kan, kalau kita lihat data yang terdaftar di supporter Peking itu cuma sekitar 200.000. Jadi itu sangat keterlaluan dia harus mengatakan seperti itu. Jadi yang jelas kalau tadi bicara unsur mensreanya itu, saya pikir apalagi saat ini ya, saya dengar di media dan juga kita ikutin, dia kan udah ditahan. Artinya kalau dia secepatnya langsung tahan, penyidik udah sangat yakin itu, sangat yakin unsur daripada yang dilaporkan itu, mensreanya itu terpenuhi, unsur kebenciannya yang menimbulkan unsur kebencian kan. Dan ini saya pikir menurut saya sangat dukung support ini penyidik ini. Kenapa? Para penyidik ini dengan adanya laporan ini langsung segera bertindak tegas daripada semakin liar isunya kan. Jadi langsung diamankan. Akhirnya minimal ini kan meredam sedikit amarahan daripada saudara-saudara kita yang di Jawa Barat, Sunda kan pada umumnya kan. Jadi ini proses penyidikan ini harus dukung full, ini harus bila proses dengan segera. Dan menurut saya juga ini nggak terlalu sulit lagi, kok pembuktiannya udah telak kok di videonya, dia langsung ngomong itu. Dan mensreanya dengan sengajanya ada, malah sengaja istilahnya itu supaya seperti terkesan ditonton banyak orang. Kenapa? Dia live loh, ya itu. Tapi dengan dalih dia sedang mabuk itu melunturkan nggak Bang atau gimana? Ya, apalagi lagi mabuk lagi. Tambah parah lagi. Oh, tambah justru ya. Tambah. Artinya ini
dia membeli dalil mabuk itu mah nggak ada jadi pengaruhi lah itu. Ya, kalau nanti bisa orang dengan mabuk bisa sesuka-sukanya maki-maki orang atau memfitnah orang, tapi misalnya suku-suku atau misalnya suku-suku bangsa lain, ya kan, suku-suku lain enak banget kalau begitu. Terus lalu Bang, dia kan dilaporkan itu di beberapa Polda sebenarnya, di Banten juga, di Jawa Barat juga, di Jakarta juga. Nanti kedepannya proses hukumnya itu seperti apa sih Bang? Apakah nanti di Polda juga diproses, di Polda maksudnya PMJ juga diproses, Banten proses, Jabar juga diproses? Jadi pertanyaannya mungkin kenapa ini kok banyak laporan kan gitu kan? Kenapa di Polda, di beberapa Polda? Karena ini kan kita harus semuanya memahami ya, bahwa tindak pidana itu kan untuk laporan itu kan di mana tempat terjadinya perbuatan pidana tersebut. Fokusnya. Jadi masyarakat saudara-saudara kita Sunda ini kan banyak di mana-mana. Mungkin ada yang nonton pas di daerah di wilayah Metro, Polda Metro, ada yang pas nonton di Polda Jawa Barat, ada yang nonton Sulawesi. Semua bisa bikin laporan, tapi nanti kalau masalah laporannya sama, mungkin siapa yang duluan telah menangani yang kena perkara ini mungkin itu disatukan di situ. Tapi apalagi laporannya kan sama saja kan. Oke, jadi satu case itu satu laporan walaupun itu beda tempat. Laporannya Polda di mana aja. Misalkan laporannya sama, ini ya pasalnya kan. Lalu untuk kalau di kasus-kasus kayak gini penghinaan terhadap suku itu ada restoratif justice gak sih Bang? Ya kelihatannya agak sulit ini kan, karena banyak orang terlibat. Kalau restoratif justice itu kan biasanya orang-orang individu ya kan, kelompok kecil. Ini kan kelompok besar bos. Ini masyarakat Sunda ini salah satu masyarakat terbesar di Indonesia ini. Ya kan? Makanya ini kita cari data hampir 40 juta ini, 45 juta gitu loh. Jadi ya sulit itu menurut saya. Dan saya pikir ini akan lebih bagus, dia akan aman dan sok kalau ini segera ditindaklanjuti perkaranya. Kalau nanti upaya-upaya damai ini banyak yang teriak jadi ramai lagi. Kan ini kan urusan hajat banyak masyarakat orang. Tapi mungkin bagaimana sih Om hukum memandang permohonan maaf di dalam kasus seperti ini? Om, dia kan udah minta maaf secara terbuka tuh. Apakah dapat meringankan hukuman atau seperti apa? Kalau masalah permohonan maaf itu, dan pun misalnya ada perdamaian, ya kan, itu adalah sebenarnya gini ya, di dalam hal tindak pidana itu kan mau dibuktikan kan perbuatannya, ya kan. Kalau memang terbukti perbuatannya, hukumannya adalah pidana. Yang pidana apa? Hukuman badan, ditahan, kan gitu. Masalah ada permohonan maaf, ya kan, itu kan tidak ujuk-ujuk menghapus perbuatan pidana. Tapi itu bisa jadi pertimbangan nanti di majelis hakim, mungkin dia akan meminta maaf, menyesali perbuatannya. Itulah yang selalu mengatakan ada selalu di pertimbangan hakim itu selalu membacakan dalam pertimbangannya itu, putusannya itu ada putusan yang pertimbangan yang memberatkan apa putusan yang meringankan apa. Ini termasuk kan nanti kalau permohonan maaf dia ini, ya kan, termasuk yang bisa jadi meringankan dalam putusannya, jadi bukan jadi membebaskan. Untuk penjelasan pasal yang mungkin dikenakan resmob itu seperti apa Bang? Jadi gini ya, masalah resmob ini makanya bisa langsung dia langsung udah ditahan karena pasal yang dilaporkan dia itu adalah pasal 28A junto pasal 45A Undang-Undang IT. Itu kan campurannya kan 6 tahun, makanya bisa langsung tahan. Nah, terkait tadi pertanyaan wartawan, langkah-langkah apa, strategi apa yang sebaiknya dilakukan oleh Resmob ya? Ya, saya pikir tidak ada kata lain, cuma satu, dia berdoa supaya semua masyarakat saudara kita, masyarakat Sunda bisa memaafkan dia, itu aja. Tidak ada langkah yang lebih itu dari situ. Tapi sudah dilakukan dan itu bagus ya? Ya, tapi itu dilakukan dan berdoa dia supaya dengan murah hati semua saudara-saudara kita yang dari masyarakat Sunda bisa memaafkannya. Oke.